Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa fil ayatil ukhra innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Pertama surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian surat An-Nisa ayat 1. Terjemahannya, berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada engkau berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu termasuk orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain dinyatakan sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Surat An-Nisa ayat 1. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Taqwa Muhammadiyah, seluruh ujung dari ibadah yang kita lakukan adalah menjaga kedekatan dengan Allah. Jadi apa saja yang Bapak Ibu kerjakan itu muaranya adalah bagaimana merasakan dekat dengan Allah. Kalau Allahnya sudah berulang-ulang dalam Al-Quran menyatakan tentang kedekatannya dengan hamba-hambanya. Umpamanya di dalam surat Al-Baqarah 186, wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kalau bertanya kepada engkau Muhammad tentang aku, yaitu hamba-hambaku, katakan kepada mereka aku dekat dengan hamba-hambaku. Jadi Allah itu dekat dengan kita. Malahan ada ayat yang lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada manusia itu daripada urat lehernya sendiri. Begitulah rahmat dan kasih sayang Allah. Surat Al-Kahfi, surat yang ke-18 ayat 110 itu menyatakan faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah, maka lakukanlah amal soleh. Maka amal soleh yang kita kerjakan itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Biasanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau rezeki itu bisa dicek, Pak. Semakin bertambah apa tidak, itu bisa dicek. Lihat saja deposito, ya, lihat aset
lihat omset, itu tahu ah. Kurasaki boleh bertambah. Kalau ilmu bisa dirasakan, semakin hari semakin bertambah dah ilmu kita. Kalau lama beraja, banyak bertanya, banyak membaca, insya-Allah bertambah ilmu. Kalau rasanya orang kepada kita semakin hari semakin dihargai, semakin dihormati apa tidak, itu bisa dirasakan, Pak. Tapi agak sulit merasakan semakin hari semakin dekat dengan Allah. Itu agak barik. Ya, bertambah umur, lain terasa semakin dekat dengan Allah. Karena target kehidupan kita ini adalah bukan meningkatnya ilmu, bukan meningkatnya harta, bukan meningkatnya kehormatan dunia, pangkat jabatan, tapi bagaimana kita semakin hari semakin dekat dengan Allah. Ya, karena memang tujuan kita itu kan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Ibadah itulah yang mendekatkan kita kepada Allah. Makanya anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah di depanmu. Ya, kalau kamu tidak bisa melihat Allah di depanmu, yakinkan bahwa dirimu sedang dilihat, diintip oleh Allah. Itu bahasa ujung surat An-Nisa ayat 1 tadi itu, innallaha kana 'alaikum raqiba. Rasa diintip, rasa dilihat. Itu puasa itu Bapak-bapak, Ibu-ibu. Yang insyaallah besok hari Ahad kita malamnya sudah Qiyamul Ramadan, hari Senin sudah berpuasa. Itu sebenarnya beda dengan amalan yang lain kan. Kalau sholat, tidak sholat tuh bisa tahu Pak. Kok contohnya orang-orang yang sholat, aduh. Orang yang mau pergi haji tahu Pak, sakampung. Kau tidak tahu je orang waswa haji, aja nama haji belakang, ya kan? Bisa tahu je orang baru. Kalau berinfak, bersedekah masih tahu je orang. Berzakat, ada yang membayar zakat, ada yang menerima zakat, tahu je. Tapi kalau puasa, sianan tahu. Kita yang hadir itu besok di bulan Ramadan, siapa yang berpuasa, siapa yang tidak puasa itu tidak tahu. Karena memang ciri-ciri orang puasa kan tidak ada je Pak. Ya, ciri-cirinya lelah, letih, lesu, lemah, lunglai, itu kurang vitamin Pak. Kalau ada orang bukan karena puasa, nyo puasa mau Ustaz, itu tandanya pacah-pacah bibirnya. Pacah-pacah bibir itu sariawan Pak. Tidak ada Pak, tanda-tandanya orang berpuasa itu tidak ada. Tapi hanya ada keyakinan saja dia kepada Allah. Iya kan? Kalau dia mau makan bisa aja Pak. Makannya di rumah, tutup pintu, buka, tutup jendela, kasih ya. Gordennya tutup semuanya, sipak sintung, nasi awak gitu. Minum awak di rumah awak bisa Pak. Kalau selesai makan satu itu baik kedua, gelap-gelap semulai lain. Itu kan orang puasa bisa. Tapi kenapa di situ dikaitkan dengan iman? Karena itu yang bisa Pak. Ya kan? Insya Allah besok bapak-bapak tidak akan dituntut oleh pengurus masjid ya. Mandi hari besok Pak, waktu bulan puasa tu bau dua di sampai bau dua tu, kumuh-kumuh kali 5 kali Pak. Ya. Yang 3 kali masukkan ke dalam, yang 2 keluar gitu. Nak kamu tanya ke orang apa-apa tidak. Baca ni apa tadi berkumuh-kumuh 5. Yang 2 keluar dan 3 kamar, nak tanya orang gitu Pak. Bisa kalau kita mau bisa. Tapi karena ada keyakinan kepada Allah, nah itu dia. Makanya asyamu li, puasamu itu untukku. Iya kan? Langsung kan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kekuatan sebenarnya Pak. Kekuatan rasa dekat dengan Allah, sehingga akibatnya apa? Jangankan yang haram Bapak Ibu. Yang halal saja kita dilarang, kita tinggalkan Pak. Makan nasi kita, minum air minum kita. Yang punya istri bergaul dengan istrinya halal. Yang punya suami bergaul dengan suaminya halal Pak.
Tapi karena ada kekuatan iman, dilarang oleh Allah, bisa kita tinggalkan. Karena ada satu keyakinan dalam diri kita bahwa Allah mengetahui. Kita tidak bisa membohongi Allah. Yang parahnya itu Bapak, Ibu-ibu, ya kan? Jangankan yang halal, kadang-kadang yang haramnya santuang saja gitu. Itu kan parah itu. Ya kan? Sedangkan yang halal saja dilarang, ditinggalkan, Pak. Karena iman kepada Allah di bulan Ramadan. Di luar Ramadan, jangankan yang halal, yang haram saya hendaknya tinggal gitu. Jadi maka itu perkuatlah hubungan kita dengan Allah supaya nanti terasa betul bahwa nikmatnya kita bersama Allah. Jadi tujuan ibadah itu semuanya adalah bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Bertambah umur kita, bertambah ibadah kita semakin kokoh, sehingga perasaan dekat dengan Allah itu ciri-cirinya Ustaz. Satu, semakin tenang jiwanya, Pak. Jadi kalau ada masalah, semakin tenang jiwanya. Yang kedua, terbuka saya pengananya berbuat baik, Pak. Saya gitu. Gerakkan berbuat baik. Kalau sudah tergerak berbuat baik, biasanya tertutup berbuat jahat. Itu bukti bahwa Allah dengan kita dengan Allah lagi dekat-dekatnya. Mudah-mudahan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah dan kita menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.